saya persilakan kepada Pak Menteri, Bapak Nusron Wahid, untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fadilatul aiza, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Profesor Dr. Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2 periode. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Bapak Fathan Subhi. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Khalil Nafis, alumni PMII yang menjadi pengurus MUI, karena dulu PMII minta MUI dibubarkan. Tapi sekarang ada alumni PMII yang menjadi ketua MUI. Dan bapak-bapak yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang kami hormati. Saya diminta untuk menyampaikan tentang materi land reform yang berpihak untuk kepentingan pesantren. Sebelum saya sampai kepada keberpihakan kepada pesantren, saya sampaikan terlebih dahulu tentang highlight tentang dunia pertanahan yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Next. Bapak sekalian, landasan di dalam hukum pertanahan kita itu hanya, sebelum ke sini dulu, adalah landasannya adalah pasal 33. Ini yang dipegang oleh Bapak Presiden, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau mengacu kepada pasal ini, maka di Indonesia itu tidak ada kepemilikan tanah, itu tidak ada. Semua tanah itu dimiliki oleh negara. Adapun kemudian terbit ada SHM, terbit ada SHGU, terbit ada SHGB, terbit ada hak pakai, itu statusnya adalah negara memberikan pengakuan kepada orang yang menguasai tanah tersebut. Tapi memiliki tidak ada. Nah, karena kalau bapak-bapak kemudian terjadi akte jual beli tanah, sebetulnya itu yang diperjualbelikan bukan tanahnya, tapi adalah yang diperjualbelikan adalah penguasaan tanahnya. Karena tanah semua sesungguhnya adalah punya negara. Itu filosofi berpikirnya. Karena itu sebetulnya klaim bahwa individu punya tanah itu tidak ada. Yang ada adalah penguasaan tanah. Lanjut. Ini peta Indonesia hari ini. Peta laut kita itu totalnya 640 juta hektar dari wilayah, berarti 75%. Peta daratnya itu 190 juta hektar. Dari peta tanah ini yang darat 190 juta hektar ini 120,4 juta hektar atau 63% itu sifatnya hutan. Kalau hutan nanti rezimnya itu di rezim Kementerian Kehutanan, menterinya namanya Menteri Raja Hutan, Raja Julianto, Raja Hutan. Ya kan? Jadi di sana Muhammadiyah itu hutan, itu Muhammadiyah kalau hutan. Kemudian yang area penggunaan lain APL itu di rezimnya ATR BPN, itu totalnya 70,4 juta hektar. Dari 70 juta hektar, 4 juta hektar, yang sudah terpetakan
dan sudah bersertifikat itu totalnya 55,9 juta hektar atau 79,5%. Dan ini kita harus apresiasi kepada Pak Presiden Jokowi lewat program namanya PTSL. Di dalam program PTSL itu melakukan sertifikasi dari tahun 2017 sampai tahun 2024 itu berhasil melakukan sertifikasi tanah sebanyak 52 juta bidang tanah selama 7 tahun. Sementara sertifikasi tanah dari tahun 1961 sampai tahun 2016 itu baru berhasil sekitar 48 juta bidang sertifikat. Jadi harus diakui bahwa PTSL berhasil pada zaman Pak Jokowi melakukan proses pemetaan sekaligus sertifikasi di bidang tanah melampaui prestasi selama tahun 1960 sampai 2016. 7 tahun mengalahkan 46 tahun. Itu yang dilakukan oleh Pak Presiden selama 56 tahun. 7 tahun mengalahkan selama 56 tahun. Selama 56 tahun. Karena dari tahun 60. Baik Bapak sekalian, jadi PR saya hari ini menyelesaikan yang belum terpetakan itu ada 14,4 juta hektar. Pertanyaannya adalah 14,4 juta hektar itu tanahnya hari ini dikuasai oleh siapa? Apakah negara punya rentang kendali di situ apa tidak? Nah, kita ini bertanya di sini pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah dari 55,9 juta hektar yang sudah terpetakan dan bersertifikat, apakah bentuknya SHM, apakah bentuknya SHGB, apakah bentuknya HGU, apakah bentuknya hak pakai, apakah bentuknya HPL. Dari 55,9 juta itu pertanyaannya adalah berapa yang sudah dimanfaatkan dan berapa yang tidak dimanfaatkan. Nah, polisinya begini, polisinya terhadap yang sudah terpetakan dan bersertifikat, manakala sejak dia disertifikatkan dalam waktu 2 tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan apa-apa, atau dalam arti tanah tersebut tidak didaya gunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan. Pertama adalah pemberitahuan, kedua adalah peringatan pertama, ketiga ada peringatan kedua, keempat ada peringatan ketiga, terakhir tanah itu ditetapkan menjadi tanah terlantar. Jadi misal bapak-bapak sekalian punya HGU atau punya HGB. Sudah 2 tahun tidak diapa-apakan. Dibangun sekolahan tidak kalau HGB. Dibangun perumahan juga tidak. Kalau kemudian di HGU ditanam kelapa sawit juga tidak. Kemudian ditanamin tebu tidak, ditanamin singkong tidak. Sudah 2 tahun. Langkah pertama adalah BPN kirim surat. 3 bulan dikasih kesempatan. 3 bulan masih nggak ada aktivitas, kirimi surat. Peringatan pertama. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi dikirimi surat, tidak ada keterangan lagi. Peringatan kedua. 3 bulan lagi. Masih tidak ada aktivitas, dikasih kesempatan lagi. 3 bulan lagi. Masih tidak ada aktivitas, dikasih waktu 6 bulan untuk melakukan perundingan. Masih tidak ada aktivitas lagi, maka pemerintah menetapkan itu menjadi tanah terlantar yang dari sejak surat peringatan sampai ketetapan itu butuh waktu kurang lebih 587 hari. Jadi 2 tahun tambah 587 hari, tidak ada aktivitas, itu dapat ditetapkan menjadi tanah terlantar. Nah,
tanah telantar inilah yang kemudian menjadi objek land reform. Nah ini sekali lagi, tanah inilah yang menjadi objek land reform. Nah ada berapa total objek land reform yang hari ini outstanding? Ada dari 55,9 juta hektar itu, totalnya ada 1,4 juta hektar secara nasional. Nah, dari 5,59 juta hektar itu adalah ada sekitar 1,4 juta hektar. Nah pertanyaan kedua adalah Pak, ya kan, yang dari 5,59 juta hektar itu. Bukan 14, saya belum bicara yang belum terpetakan. Saya yang udah ngomong sudah terpetakan. Pertanyaan kedua Pak, siapa yang memiliki 5,59 juta hektar ini? Bapak-bapak sekalian, inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanda petik, kalau kami boleh menyimpulkan, ada tanda petik kesalahan kebijakan pada masa lampau. Dari 55,9 juta hektar ini. 5,9 juta hektar ini 48% dari 5,9 juta, katakanlah 56 juta, dari 48% itu hanya dimiliki, sekali lagi baik HGU maupun HGB, hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Jadi dari 55,9 juta hektar, 48%-nya itu hanya, bukan dimiliki, salah, hanya dikuasai. Salah, mohon maaf. Hanya dikuasai, kalau miliknya masih milik negara. Tapi hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Yang kalau dipetakan PT-nya bisa berubah macam-macam. Ada PT Khalil Nafis, ada PT Patkan Subeki, ada PT Haryanto Azumi, ada PT ini, ada PT ini, PT ini, PT ini, PT ini, PT ini, PT-nya macam-macam. Tapi kalau di tracking, siapa beneficiary ownership-nya, BO-nya, itu hanya 60 keluarga. Dan alhamdulillah 60 keluarga itu tidak ada satupun alumni PMII. 60 keluarga itu. Nah ini saya anggap kebijakan yang salah secara struktural yang mengibatkan tanda petik kesenjangan ekonomi secara struktural. Jadi bukan karena tidak mampu, tapi karena kebijakan negara yang waktu itu belum berpihak. Nah, perintah dan mandatnya Bapak Presiden kepada kami, selaku menterinya beliau adalah lakukan perubahan dengan menggunakan prinsip 3. Pertama adalah prinsip keadilan, kedua adalah prinsip pemerataan, dan yang ketiga adalah prinsip kesinambungan ekonomi. Terhadap perintah keadilan dan pemerataan dan terhadap kesinambungan ekonomi kami terjemahkan sebagai berikut. Prinsip kesinambungan ekonomi berarti apa? Yang sudah ada jangan dimatikan. Prinsip keadilan dan pemerataan, kalau ada barang baru, jangan diberikan kepada mereka lagi. Nah disinilah sebetulnya peluang daripada sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar PMI, keluarga besar NU, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar lain untuk mengisi ruang ini. Nah ini saya baru cerita yang sudah terpetakan dan bersertifikat, sehingga peluangnya yang bapak-bapak bisa lakukan itu ada 1,4 juta hektar. Nah bapak sekalian, bagaimana yang belum terpetakan? Yang 14,4 juta hektar. Yang belum terpetakan itu ada 2. Pertama, sudah dimanfaatkan, udah kadung dimanfaatkan. Yang kedua, belum dimanfaatkan sama sekali. Jadi belum ada sertifikatnya, belum diploting, sudah dimanfaatkan. Bagaimana kebijakan negara tentang ini?
Saya sebelum ke sini tadi barusan rapat soal ini. Ya kan? Saya rapat dengan ini dengan Pak Menteri Pertahanan sambil makan siang barusan. Karena beliau siang sore nanti mau nyusul Pak Presiden ke Perancis, saya dipanggil. Memang bahas ini. Yang belum terpetakan tapi sudah dimanfaatkan, dilihat. Yang memanfaatkan siapa? Kalau yang memanfaatkan itu adalah industri rakyat, dalam arti kebun rakyat, maka kita diminta untuk melakukan proses legalisasi. Kalau itu rakyat. Kalau yang memanfaatkan itu adalah, ternyata adalah perusahaan, ya kan, misal ada suatu perusahaan sudah menerbitkan HGU 10.000, ternyata tanamannya 12.000. Ini banyak sekali, terutama teman-teman yang dari Riau, dari Sumsel, dari Jambi, dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur pasti menjumpai itu. Yang 2.000 dan itu tidak hutan, maka kebijakannya negara adalah yang 2.000 dilihat lagi. PT tersebut sudah punya plasma apa belum? Karena semua perusahaan kelapa sawit wajib mempunyai plasma 20%. Kalau dia belum punya plasma, maka sisa HGU ini yang ditanam yang belum terpetakan ini diwajibkan oleh negara akan diambil dan kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dijadikan plasma. Di sini lagi-lagi peluangnya teman-teman di bawah. Nah, berarti Bapak sekalian, kalau ditanya di mana peluang pondok pesantren, ada dua. Sekarang pertanyaannya adalah, pondok pesantren ini mau memanfaatkan land reform ini untuk apa? Untuk bangun pesantren, atau supaya pesantren mempunyai unit ekonomi. Kan ada dua. Kalau dibangun untuk bangun pesantren, maka yang dicari adalah harus lahan yang tata ruangnya, tata ruang pemukiman maupun tata ruangnya itu adalah tata ruang industri. Di situ bisa berdiri bangunan gedung pondok pesantren. Tapi kalau tata ruangnya adalah tata ruang keperkebunan, apalagi tata ruangnya pertanian, maka tidak boleh dibangun untuk pondok pesantren. Bolehnya apa? Pondok pesantren atau koperasi pondok pesantren boleh mengajukan untuk memanfaatkan atau memfungsikan lahan tersebut, ataupun nanti kalau ada ketelanjuran plasma tadi bisa mengajukan diri untuk menjadi plasma. Jadi peluangnya ada di dua itu, Bapak-bapak sekalian. Nah, bagaimana cara kita mengafirmasi kepada sahabat-sahabat, apakah boleh ujuk-ujuk langsung datang dapat? Tidak bisa. Teman ya teman, tapi ujuk-ujuk datang nggak bisa. Saya ngomong pahit aja. Maka syaratnya apa lagi? Syaratnya adalah masyarakat sekitar. Jadi kalau tiba-tiba bapak-bapak duduk-duduk di Jakarta ini menuntut minta di Riau, menuntut minta di Sumsel, menuntut, nggak bisa. Harus orang Riau, harus orang penduduk setempat. Sekali lagi. Kenapa? Kalau lagi-lagi orang Jakarta, ya kan, nanti kita mengulangi kebijakan yang salah lagi. Kata Pak Kiai Said, ya kan, sambil mengutip surat Al-Hasyr itu, kita nggak boleh kaila yakuna dulatam bainal agniya, kata beliau. Nah karena itu kita serahkan kepada masyarakat sekitar. Nah karena itu ada sahabat-sahabat sekalian, karena saya yakin sahabat-sahabat PMI dulu zaman aktivis itu pada senang advokasi, ya kan, advokasi buruh, advokasi petani dulu itu. Sebetulnya disinilah ruang advokasi dibutuhkan. Bagaimana mengadvokasi teman-teman petani sawit di sekitar itu supaya kebagian. Saya nggak tahu dulu pelajaran advokasi yang sekedar untuk gagah-gagahan waktu di PMI dulu atau mau diimplementasikan. Nah inilah saatnya mengimplementasikan advokasi di bidang itu. Next Pak. Bapak sekalian, saya kira ini aja dulu, yang lainnya teknis ini. Yang lainnya itu teknis cara untuk mendapat. Ya kan, nanti aja kalau teknis cara mendapat.
Tapi jauh lebih baik Bapak-Bapak sekalian kalau Bapak-Bapak itu sinergi dengan kepala daerah. Wabil khusus dengan bupati. Kenapa? Karena bupati itu ex officio ketua GTRA setempat. Apa GTRA itu? Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria. Kami yang menentukan objeknya, ini loh objeknya, tanah di sini. Tapi sebetulnya yang menentukan subjeknya, ini tanah diberikan kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, itu siapa-siapanya itu adalah kepala daerah. Rasa-rasanya kalau kepala daerahnya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, ya ini enak. Karena rata-rata kepala daerah di situ diaudit oleh Pak Fathan, biasanya takut. Tinggal nitip subjeknya di situ. Nanti kami tinggal tanda tangan. Masuk barang. Masuk. Nah, ini sebetulnya ini namanya kolaborasi. Nah, kalau bupati yang dari Sumatera sama bupati dari Jawa tinggal dipilih. Kalau dia dari Golkar nanti bisa lewat saya. Kalau dari PKB bisa lewat Mbak Anggi gitu kan. Kalau Mbak Anggi dianggap di situ gitu. Nah. Kalau lewat Gerindra, nah saya nggak tahu di sini nggak ada yang Gerindra masalahnya. Kalau lewat PDIP nanti lewat siapa lah, itu lewat nitipnya di situ. Tapi kalau mau jalur bypass, sebetulnya lewat jalurnya temannya Pak Fathan, lewat jalur BPK juga efektif. Ya kan, karena biasanya yang namanya bupati atau pejabat itu hanya takut sama 3 hal. Bupati nggak bakal takut sama kiai, nggak bakal, apalagi sama profesor nggak takut. Ya kan? Bupati hanya takut sama 3 hal. Pertama, sama orang yang bisa ngangkat dan bisa mecat. Ya kan? Coba Mbak Anggi ini. Mbak Anggi ini ketua Komisi 6. Hari ini kumpul di sini, tiba-tiba hari ini ditelepon ketua umum Pak Muhaimin. Karena yang bisa ngangkat dan bisa mecat adalah Pak Muhaimin. Jerantal cepet langsung jalan. Nomor 2, bupati ini hanya takut sama siapa? Orang yang biasa meriksa dan yang bisa menghukum. Yang bisa meriksa itu apa? BPK, polisi, kejaksaan, KPK. Coba Doni mana Doni? Nah, tadi Doni kan ada bupati tadi. Tiba-tiba ditelepon, dipanggil Pak Jampitsus gitu. Jerantal pergi langsung pasti takut. Termasuk saya ini menteri dipanggil Jampitsus, langsung cepat pergi. Pamit Yai, begitu langsung. Gak ada itu. Kalau gitu. Nah, yang terakhir dipanggil sama BPK. Karena takut diperiksa. Karena keputusan pemeriksaan BPK itu final dan binding. Sudah final dan mengikat. Kalau tiba-tiba pertemuan ditindaklanjuti APH, mules langsung. Nah, karena itu efektif. Ini Pak Patkan ini cerdas. Lebih cerdas daripada politisi yang lain mengambil posisi representasi dari PKB menjadi anggota BPK. Ya kan? Efektif ini. Ini rahasia aja sebetulnya. Ya kan, saya itu juga pernah mimpi ingin jadi anggota BPK ini. Ya kan, tapi karena nggak dikasih oleh partai di sini ya sudahlah kita terima daripada anggota DPR lagi udah 25 tahun anggota DPR bos gitu kan kira-kira. Nah saya kira itu Pak, kalau yang lain ini adalah masalah tata cara dan teknisnya serta luasan lahannya. Ya kan, prinsipnya siapa? Prinsipnya kita terbuka. Ya kan, dengan siapapun. Dengan Muhammadiyah saya sudah paparkan. Dengan Persis saya paparkan, dengan PUI saya paparkan, dengan yang lain saya paparkan semua. Prinsipnya sekarang ini ada potensi yang luar biasa sumber daya berupa tanah. Daripada selama ini nggak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan bersama-sama. Ya kan? Kenapa? Karena memang sudah ada kadung masalah. Coba lihat tadi dari 5,5 juta hektar
ada 1,4 juta hektar. Ini belum masuk data baru. Data baru apa? Data baru kami adalah potensi HGB dan HGU yang sudah habis dan tidak diperpanjang. Kalau ini nanti masuk namanya program IP4T. Bukan land reform lagi, IP4T. IP4T itu apa? Inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Nah ini nanti juga lagi-lagi ditentukan. Nah subjeknya yang bisa memanfaatkan ada 4. Kalau IP4T jumlahnya sekarang ada sekitar 3 juta hektar yang IP4T. Pertama adalah dikasih kesempatan kepada pemilik lama. Dengan catatan pemilik lama renew komitmen. Membuat komitmen baru. Dengan apa? Membuktikan bahwa ini nanti akan ditanamin lebih baik dan sebagainya. Nomor 2, bisa diberikan kepada pihak lain yang dianggap proposal dan janjinya lebih komit. Jadi alumni PMII, misal alumni PMII Jambi, di situ ada HGU 4.000 hektar, sudah habis, tidak diperpanjang. Bisa mengajukan? Bisa. Nanti kita sandingkan proposal yang lama, pemilik yang lama dengan proposal yang baru, itu lebih bagus mana. Tidak hanya bagus proposalnya, tapi biasanya dilengkapi dengan outstanding capitalnya. Kapitalnya udah siap apa belum. Se-Indonesia masih ada 3 juta yang model begini. Nah kemudian yang nomor 3, bisa diberikan kepada bank tanah. Nah, bank tanah salah satu badan hukum di bawah pemerintah yang untuk dikelola. Kalau udah nggak ada yang minat, dikasih ke bank tanah. Atau yang keempat, potensi keempat adalah dimasukkan menjadi tecun. Apa itu tecun? Tanah cadangan untuk negara. Jadi sewaktu-waktu negara meminta mau dipakai untuk membangun sekolah rakyat, membangun sekolah Garuda, dibangun untuk nyetak sawah dalam rangka ketahanan pangan, ngambilnya dari sini. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak lagi babat hutan, tapi memanfaatkan yang ada ini. Saya kira itu bapak-bapak sekalian, saya sahabat-sahabat sekalian yang bisa kami tawarkan untuk sharing informasi. Silahkan kalau ada mau yang minat, ya kan datanya sudah kami lengkapi. Oh, terakhir, ya kan? Kami juga sudah pilah, ya kan? Kami pilah sampai detail. Saya pilah yang hamparannya di bawah 500 hektar. Kalau 500 hektar ini biasanya pemain Jakarta tidak minat, karena dianggap tidak economic of skill, alias ora cucuk, terlalu kecil. Tapi bagi Ahmad, bagi Faisal, bagi Fathan, bagi Imdad, bagi yang lain-lain, 500 hektar itu adalah sesuatu. Bagi teman-teman daerah, udah dianggap gede. Tapi bagi pemain Jakarta, bagi Ahong, bagi Aseng, bagi apa ini dianggap nggak apa-apa, ditinggal. Nah karena itu apa? Kita pilah. Nah ada yang 500 sampai 1000, ini untuk menengah. Ada yang di atas 1000. Biasanya yang Aseng, Ahong, apa semua itu minat yang di atas 1000. Yang di bawah 1000 ini biasanya nggak banyak meminat. Dan jumlahnya banyak titik. Sehingga nggak economic of skill. Nah sebetulnya walhasil kalau ini diberdayakan, ini sangat bermanfaat untuk kepentingan Jam'iyah NU. Karena saya amati, rata-rata lahan tersebut lokasinya ada di daerah transmigrasi. Di dekat-dekat itu dan rata-rata orang Jawa masyarakatnya. Biasanya kalau orang Jawa transmigran lebih dekat dengan NU daripada dengan orang Muhammadiyah. Kenapa? Orang Muhammadiyah tidak ada yang jadi transmigrasi karena lebih mapan ekonominya. Nah, saya kira ini, silakan nanti kita diskusi, mau sifatnya individu by individu ya silahkan. IKPMII mau mengkoordinir ada unit khusus yang nangani di hub di situ ya silahkan. Intinya harus siap proposal dan siap kapital.
Kalau siap proposal, nggak siap kapital, tapi ada SDM, ada ahlinya, lebih bagus. Nanti kita tinggal carikan orang yang punya kapital untuk membiayai. Tapi lebih repot, udah nggak punya proposal, nggak punya SDM, dan nggak punya kapital. Nah ini yang kita repot untuk mengarahkan. Ya, tapi hanya punya Allah kata Kiai Said. Kalau nggak punya modal, nggak punya SDM, nggak punya kapital, hanya punya Allah, kata Pak Kiai Said, sebaiknya nggak usah mengelola tanah, ikut Jamiyah Thariqah saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.